Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Bab yang akan kita pelajari hari ini yaitu bab 8, yaitu senang bisa membaca Al-Quran. Surat yang akan kita pelajari hari ini yaitu surat Al-Asr. Sebelum kita mau pelajari lebih jauh tentang surat Al-Asr, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kalau tadi anak-anak sudah membaca surat Al-Asr bersama-sama, sekarang kita akan mempelajari makna dari surat Al-Asr. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat, artinya masa atau waktu. Surat Al-Asr tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Asr mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Manusia yang menyia-nyiakan waktu yang ia miliki, maka ia akan mengalami kerugian. Karena waktu yang telah berlalu sedetik pun tidak akan dapat dikembalikan. Karenanya, kita harus mengisi waktu kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah. Dengan kata lain, surat Al-Asr mengajarkan kita untuk berperilaku disiplin. Disiplin adalah melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan kisah teladan dari Nabi Lut yang mengajak umatnya untuk hidup disiplin. Lut alaihi salam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau tinggal di daerah Palestina dan bertetangga dengan Nabi Ibrahim. Sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Lut ditugaskan untuk berdakwah di negeri Sodom, sebuah negeri yang penduduknya sangat durhaka dan juga sesat. Kaum Sodom tidak hanya menyekutukan Allah, mereka juga memiliki moral yang sangat tidak baik. Mereka menikah dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. Padahal takdir manusia adalah menikah dengan lawan jenisnya, yaitu laki-laki menikah dengan perempuan. Tugas Nabi Lut sangatlah berat. Beliau harus berdakwah kepada kaum yang telah menyimpang dari takdir mereka. Pikiran mereka sudah terbolak-balik dan mereka tidak merasa bersalah melakukan perbuatan dosa itu. Nabi Lut memberikan nasihat yang baik melalui dakwah-dakwahnya. Tetapi kaum Sodom tidak mau menerimanya dan mengejek Nabi Lut. Jika mereka diingatkan akan adanya hari pembalasan dan azab Allah yang sangat pedih, mereka malah menantang Nabi Lut agar segera mendatangkan siksaan Allah itu. Kesedihan Nabi Lut semakin mendalam, karena bukan hanya umat beliau yang menentang, tetapi istrinya pun malah mengikuti orang-orang sesat dan keji itu, membantu mereka menentang dakwah beliau. Pada suatu hari, Nabi Lut didatangi 2 tamu yang sangat tampan. Istri Nabi Lut sangat gembira dan ia segera menemui kaumnya untuk memberitahukan hal itu kepada mereka. Mendengar berita itu, semua orang kegirangan. Mereka saling berebut untuk mendapatkan 2 pemuda tampan itu.
Maka berbondong-bondonglah orang-orang menuju rumah Nabi Lut. Mereka berteriak keras kepada Nabi Lut agar mengeluarkan kedua tamunya yang tampan itu. Nabi Lut gelisah mendengar teriakan-teriakan dari luar rumahnya. Dengan sabar, Nabi Lut mencoba menyadarkan kaumnya bahwa tindakannya itu tercela. Namun kaumnya tidak mau peduli. Mereka tetap menuntut agar Nabi Lut menyerahkan tamunya. Di saat yang genting itu, tiba-tiba kedua tamu Nabi Lut mengatakan bahwa sebenarnya mereka adalah utusan Allah. Kedua tamu itu menyarankan agar Nabi Lut untuk tenang dan meminta Nabi Lut sekeluarga beserta pengikutnya untuk meninggalkan negeri Sodom di malam hari, dan kedua utusan Allah itu juga meminta Nabi Lut dan pengikutnya untuk tidak berpaling melihat ke belakang. Maka keluarlah Lut sekeluarga melalui pintu belakang. Hari menjelang pagi, penduduk Sodom yang menunggu di depan rumah Nabi Lut tak sabar lagi. Mereka nekat mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Seketika mereka bersorak begitu melihat kedua pemuda tampan itu di dalam rumah Nabi Lut. Tetapi maksud mereka untuk membawa kedua pemuda tampan itu sirna, karena tiba-tiba sepasang mata mereka tidak dapat melihat lagi. Mereka diazab oleh Allah hingga menjadi buta. Keesokan paginya, datang lagi azab Allah yang lain. Negeri Sodom ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat, dan kaum durhaka itu dihujani batu yang sangat besar dan berjumlah sangat banyak, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Nabi Lut bersama istri dan kedua anaknya mendengar gemuruh hancurnya negeri Sodom. Mereka terus berjalan tanpa berani menoleh ke belakang. Namun istri Nabi Lut tergerak hatinya untuk menoleh. Maka istri Nabi Lut seketika berubah menjadi batu dan musnah bersama penduduk Sodom yang durhaka itu. Demikianlah kisah Nabi Lut alaihi salam yang berdakwah di negeri Sodom. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materinya dan mengambil hikmah dari kisah keteladanan Nabi Lut. Untuk mengasah kemampuan anak-anak, silahkan anak-anak kerjakan latihan yang ada di buku paket Ayo Berlatih 1 halaman 56. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.